belum mengenalnya, beliau ini juga salah satu pendiri paguyuban masyarakat Jawa di Bengkulu. Beliau ini juga mantan pegawai, sudah menduduki berbagai macam jabatan di Pemda. Terakhir pernah di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan pernah di Litbang ya. Oh, 6 tahun, baru 6 tahun. Kita nanti iya, komunitas Kagangan dari amanah dari pusat, dari Dirjen Kebudayaan ini, untuk melakukan penelitian, pengembangan dan seterusnya. Pak Soekarno, ini beliau juga sangat menggeluti sejarah dan kebudayaan. Balik, luar biasa. Ini selain YouTuber juga dia kemarin luar biasa. Tapi nanti kalau bukan ada warisan apa sejarah, belakang pakai pagar. Ini Mas Ade Habijaya pakai R Ade Habijaya di Bengkulu, yang juga kolega kita. Sebelahnya Pak Muhardi. Pak Muhardi ini dulu terakhir, jadi nggak mau disebut orang bisik tapi museum mebel. Oh ya, luar biasa. Kalau bisa cari mebel-mebel zaman dulu, diselamatkan, dilestarikan. Hulu Bala, ini orang tak ya. Iya, Mas Bram ini kalau KKT, di samping memang orang KKT, dia khusus apa ya, telon-telon atau ikan-ikan, iya, jaka. Hobinya penyimpan pusaka ya. Oke, ini kalau ada pusaka yang hilang, ini harus ditanyakan di sini. Oke, maaf. Iya. Ya. Beliau menulis tentang sejarah di daerahnya di Kepayan, dan karyanya luar biasa. Yang luar biasa. Oh iya, berarti kita betul. Teman boleh pesan ya? Iya. Di Surabaya nggak pesan rugi. Saya kira Kagangan ini harus mendapat perhatian kita. Oh, pesan lagi. Karena ini nggak lama lagi, Oktober November, kantor Balai Pelestari. Sangat berbahagia banget bertemu dengan bapak-bapak sekalian. Sudah dibuat komunitasnya, komunitas pelestari cagar budaya. Atau ini spontanitas saja mas, spontanitas buat komunitas pelestari budaya. Alhamdulillah bisa bertemu di sini. Mudah-mudahan pertemuan ini nanti bermanfaat dan ada tindak lanjut yang bisa kita lakukan bersama-sama di keroyok. Kemudian salawat dan salam terlupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam dunia menuju alam yang diridhoi oleh Allah SWT. Bapak-bapak yang tergabung sudah ada langsung dimakamkan ya. Komunitas pelestari cagar budaya yang ada di Provinsi Bengkulu ini, saya mengucapkan juga terima kasih ini sama Mas Agus yang sudah membantu untuk memfasilitasi kita bisa bertemu seperti ini. Menurut saya ini amat sangat penting buat kami juga untuk membawa kebijakan nasional kepentingan pelestarian cagar budaya nasional maupun daerah yang ada di daerah ini. Terima kasih banyak Pak Kadip bisa bersama-sama dengan kita saat ini. Mudah-mudahan bisa menyempurnakan kelengkapan informasi yang saya harapkan untuk nanti kami bahas bersama dengan kementerian terkait di Jakarta. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang cagar budaya itu sudah cukup lama. Barangkali juga mungkin ada masukan dari kita semua di sini seperti apa nanti perlu ada revisi disesuaikan dengan kondisi perkembangan yang saat ini begitu pesat. Tadi Mas Agus sudah menyampaikan dengan kita semua bahwa generasi kita yang akan datang, harapan kita tetap menjaga, melestarikan cagar budaya
yang ada di Indonesia ini, termasuk yang ada di provinsi kita saat ini, harus kita cintai, yang harus kita jaga, dilestarikan, dan juga terus menerus untuk disosialisasikan kepada generasi yang akan datang. Dengan perkembangan teknologi saat ini, kalau tidak ada kepedulian dari generasi muda kita, amat sangat disayangkan. Cagar budaya adalah bagian dari jati diri bangsa, dan ini harus dijaga selalu dan dilestarikan. Kalau kemudian fokus generasi muda kita nanti, coba lihat ada fenomena ya, bapak-bapak saat ini generasi muda kita, kayaknya tetap guna 24 jam dengan HP-nya ya Pak ya. Kalau itu dia banyak memanfaatkan untuk kepentingan penambahan wawasannya, keilmuannya, punya karya seperti yang dilakukan oleh Pak Om, itu Masya Allah. Saya kagum Pak dengan karya Bapak. Mudah-mudahan itu menjadi amal jariah ya. Sepanjang umur Bapak masih hidup sampai nanti di akhirat, ini menjadi amal jariah. Saya yakin dan percaya penulis, budayawan, seniman itu punya karya-karya yang hebat, brilian di bidangnya, cerdas di bidangnya, dan pasti ada pesan-pesan, value, nilai yang juga disampaikan melalui tulisan dan karyanya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya sangat bangga dengan bapak-bapak semuanya, terutama Pak Mo yang bisa mendokumentasikan karyanya, pemikirannya. Ini nilai rasa yang tinggi nih Pak, pasti lahir dari pengalaman yang panjang, jam terbang yang tinggi, sehingga bisa menghasilkan karya yang hebat. Saya belum buka ini Pak, baru saya lihat belakangnya tertarik deh, Masya Allah, ini indah banget, bagus banget gitu ya, dan nilai-nilai yang disampaikan luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa, sudah masuk di Gramedia ini Pak? Belum ya, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa masukkan di toko buku kita, karena anak-anak sekarang sudah menggunakan digitalisasi. Nah ini perlu juga untuk mempromosikan buku ini sehingga bisa dibaca menggunakan HP saja atau tablet ya, yang lebih memudahkan saat ini, lebih simpel, lebih ringan, bisa dibawa kemana-mana. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Pak Agus menelpon akan ada pertemuan dengan Bu Eni Khairani. Kemudian saya baru ketemu sekarang. Saya tanya dengan keluarga saya, ternyata mereka adalah pengagum dari Bu Eni Khairani sendiri. Ada Indra Hidayat, ada Indra Sukma. Saya sendiri tidak pernah ketemu, baru sekarang. Alhamdulillah, berarti sekarang ini ketemu, ya. Artinya mudah-mudahan cagar budaya kita ke depannya akan seiring meningkat dengan tajam. Nah, kemudian mengenai Balai Pelestarian Cagar Budaya, memang berpusat di Jambi. Itu di dekat kuburan Pondok Besi itu terbenam jadi tempat sampah. Nah, itu mohon ini juga sebagai ini akses daripada sugesti daripada tamu-tamu di luar kita untuk kita undang melihat hal-hal tersebut. Jadi dengan adanya tamu-tamu datang hadir ke Bangkahulu, ini akan meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat, meningkatkan ekonomi masyarakat, kuliner, kemudian hal-hal yang bisa ditawarkan oleh mereka. Ini adalah sebenarnya kalau saya berpikir bahwa benda-benda cagar budaya ini, kemudian wisata-wisata sejarah ini tidak akan pernah habis untuk akses peningkatan ekonomi masyarakat. Kalau bahan tambang misalnya batu bara, emas, kemudian hal lain itu terus digerus akan ada dampak dan ini akan habis. Tapi kalau ini kita kelola, nah ini akan merupakan sebuah sarana pemasukan bagi masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya di Provinsi Bengkulu tidak akan habis-habis. Hampir sama semuanya Bu, mungkin termasuk di kabupaten lain, sama halnya di Kabupaten Komodo. Secara jumlah memang banyak Bu,
Apalagi Kabupaten Buku mungkin Pak Wadi pahami. Kami banyak terdapat makam-makam tua, makam-makam kuno, dan rumah-rumah adat tradisional. Dan kesemuanya itu posisinya saat ini, kondisinya saat ini memang sangat miris sekali, terutama situs peninggalan kolonial Inggris, yaitu mungkin Ibu juga mengetahuinya, Benteng Anda. Benteng Anda itu kalau tidak salah didirikan tahun 1787 ya, 89 ya Pak Wadi. Kemudian memang terdapat kerusakan baik faktor alam maupun faktor manusia. Nah, saat ini kondisinya memang ngomong mungkin kalau dibilang 1% itu kurang, 0,0 sekian persen Benteng Anda itu. Apalagi yang disampaikan Pak Agus tadi banyak tinggal cerita seperti istana-istana. Kami juga memiliki namanya Istana Tuanku, mungkin Pak Agus juga itu. Hanya seobrek tanah aja tidak ada yang bisa dilihat, atau kalau masih ada artefak yang bisa dilihat tidak syukur alhamdulillah mungkin. Ini tidak ada lagi sama sekali yang bisa kita telusuri baik secara keberadaannya. Benteng Anda ini Bu, saat ini memang kondisinya tinggal struktur, beberapa struktur dan bastion sesuai dengan aslinya, Bu. Volume-nya sama, panjangnya sama, lebarnya sama. Kenapa ini kami lakukan? Ya berangkat dari keprihatinan kami, Bu. Keprihatinan kami mungkin Pak Heri tadi, bagaimana surat Ulu ini sudah mulai terpinggirkan, yang mulai lagi tidak ini. Dan satu hal lagi Pak Heri, kami mencoba tidak lagi menggunakan istilah kabar. Kita kembali kepada istilah asli yang digunakan oleh masyarakat Rejang, Komri, Ulu, surat Ulu. Kita menggunakan surat Ulu, dan ini sudah kami diskusikan dengan pakar kita, Pak Sarin Sarwono. Dia sangat setuju kembali menggunakan istilah surat Ulu, bukan kabana lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, tidak banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semakin. Saya dulu waktu kuliah mendirikan, saya sebagai pendiri komunitas robotika Universitas Gadjah Mada. Sampai di karir saya di pertengahan jalan kuliah itu, Bu, saya tergugah untuk melestarikan peninggalan-peninggalan cagar atau peninggalan budaya Provinsi Bengkulu. Baik, balik dari latar saya yang mungkin menurut bapak-bapak ini tidak ada korelasinya dengan budaya. Sampai di satu titik, oke, saya cerita peristiwa COVID kemarin. Mungkin kalau ibu googling nama saya itu ada tuh. Saya salah satu pemegang patennya Genos kemarin dengan Profesor Buatriana. Nah, sepanjang perjalanan saya kuliah itu, ada suatu keprihatinan saya. Ternyata itu benda-benda pusaka, benda-benda purbakala seprovinsi Bengkulu ini malah banyak beredar di toko online. Jujur, dari mana saya bilang berani itu bilang dari Bengkulu, dari mana, dari itu. Saya punya literaturnya, mohon maaf mungkin bapak yang dari museum. Saya malah buku yang proyek binaan museum tahun 1991-92 saya masih punya, Pak. Bahkan izin saya membocorkan, Pak. Saya pernah lihat Facebooknya Pak Agus Setianto tentang tembok masyarakat Bengkulu yang disadur oleh almarhum Bapak Bakri Ilyas. Bapak pernah posting yang kopiannya kan? Yang aslinya ada di saya, tanda tangan Bapak Bakri Ilyas. Kemudian yang Bapak mungkin kalau ini dari kebudayaan silakan. Saya meyakini itu naskah Bangkahulu bertulisan Arab Bulu, panjangnya 3 meter. Pegor, mungkin pegor Pak. Saya kurang memahami itu Pak, nama-nama. Nah, oke. Jadi Bu, yang saya lakukan waktu itu, alhamdulillah Allah kasih saya rezeki waktu itu. Saya tercatat sebagai pelatih tim robot termahal di Indonesia. Yang saya lakukan waktu itu Bu, saya tebus-tebusi Bu pakai uang pribadi waktu itu. Kenapa Bu? Ini saya tantang. Apa arti logo Provinsi Bengkulu? Ada rubus, misal
Yang mana Rudus? Tahu ya Rudus yang mana? Orang sekarang nggak tahu Rudus yang mana. Logo Bengkulu Kota ada dua yang Bengkulu, yang Pagar Alam. Ada yang tahu? Tidak. Ibu, waktu kemarin launching buku mantan Kapolda kita Bapak Guntur Setianto, itu seorang pakar keris nasional dan internasional. Kalau boleh saya berbangga hati, saya satu-satunya atas nama pribadi yang diberikan oleh dia buku pribadi beliau. Saya masih menyimpan video statement beliau tentang pakem keris Rejan. Rejan punya pakem loh Pak kerisnya. Ada hitungannya, dan itu hasil kajian saya dengan beliau. Kemudian sebagai seorang, mohon maaf, seorang dari Serawai misalnya, dari Sumatera, pernah menyadarkan kawan-kawan dari Sematku ini bahwa ada kekayaan peninggalan budaya seperti Siwarmana. Yang lucunya, ulasan tentang Siwarmana itu di grup-grup di Lampung, di Riau. Dan itu pakem rumus, teknik pembuatan, panjang, spesifikasi ricikan itu ada, malah orang luar yang tahu. Dan alhamdulillah saya korek terus itu. Di toko online itu kok bisa beredar, itu ada sejarahnya. Itu memang sejak dari dulu ada pengepulnya masuk kampung Biokor. Dan Bu, ini satu Bu, ini betul-betul di depan mata saya, dan itu kebetulan pelakunya teman saya. Saya bingung Bu, untuk mencegah lagi. Jadi sekarang itu Bu, pengepul itu masuk ke desa-desa Bu. Dan bakulannya, pengepulannya ada Bu, kaki-kakinya banyak sekali. Saya bingung Bu cara menjegal itu. Kita ngomong itu masalah perut loh Bu. Akhirnya kan Bu, dengan uang yang saya punya, semampu saya punya, ya saya terusin. Seperti kemarin Bang Memong ya, yang saya sedih banget gak berhasil nebus, itu naskah asli kontrak kerjasama tambang emas Lombok, naskah pitch Mitsubo, aku gak ngerti ya. Saya sudah nggak punya kontak. Akhirnya udahlah, saya harus mencari penghasilan tambahan. Ini cepat akhirnya saya terpikirlah membuat kerajinan itu yang dibuat itu. Ya, itu dikerjakan setelah terlalu tingkat pertama. Itu akan diundang 21 ketua suku seperti si Bengkulu. Tapi karena COVID melanda, akhirnya Dinas Pariwisata tidak mengangkat itu, dari mungkin karena masalah kembali kepada anggaran gitu ya. Nah, itu dapurnya kita nggak tahu. Nah, itu yang pertama. Artinya apa? Untuk mengangkat itu, kalau menurut kami kita yang bersyukur sih sudah ada komunitas, tapi tidak lepas daripada yang namanya anggaran itu. Karena percumalah kita ini, tapi kami yang aslinya pegiat mandiri hanya bisa mengangkat media sosial. Salah satunya di Sungai Suci Bu, itu ada peninggalan sejarah yang diuri-urikan oleh Pak D. Sumardi, orang tua kami di Sungai Suci itu, ada namanya Sumur Dewa. Itu diuri-urikan oleh beliau, dan ada juga benteng peninggalan Inggris. Kemudian di desa Pakwaji itu ada peninggalan makam keramat Agus Supur, salah seorang penyebar Islam yang ada di sana. Banyak sekali di benteng itu. Malah kalau dikatakan benteng sangat lengkap karena memiliki laut, gunung, sungai. Karena kota Bengkulu, mohon maaf, saya juga tinggal di kota, tapi tidak memiliki gunung. Nah, dari mulai laut sampai ke gunung itu di benteng banyak memiliki peninggalan bersejarah yang sama sekali sebagian tidak terangkat. Saya katakan sebagian yang mungkin setidak pengetahuan saya mungkin sudah ada diangkat. Tetapi kami, saya pribadi, katakanlah pegiat atau fotografi budaya mandiri, saya mengangkat melalui media sosial dengan harapan ini suatu saat nanti akan diperhatikan oleh pejabat-pejabat. Alhamdulillah Ibu sudah memperhatikan apanya, walaupun tidak melalui media ini Facebook saya, yang jelas melalui Pak Agus Pres kami ini di Panggung Sawar. Beliau ini bisa mengumpulkan, artinya orang-orang yang memperhatikan atau mempedulikan peninggalan-peninggalan tersebut. Nah, kembali kepada Sumur Dewa, itu sudah saya angkat dalam bentuk buklet wisata, karena kita kebetulan saya menyetapnya di Dinas Pariwisata. Itu Sumur Dewa itu kami angkat dalam sebuah sejarah lokal. Itu pernah Insinyur Soekarno sebelum menjadi presiden, konon katanya,
itu pernah mengambil air wudhu, mandi dan cuci muka di sana. Sampai saya ini oleh Pak Desumadi yang dikenal oleh masyarakat di sekitar Pasar Dadi dan Sungai Suci khususnya, itu masih dirawat oleh beliau. Kemudian ada juga benteng Inggris dan sumur dewanya. Sebagian benteng peninggalan Inggris konon sebagian sudah cebur ke laut. Tadi sudah kami catat karena kepentingan tadi kata Pak Emong memang agak berbeda nampaknya dinas wisata dengan dinas. Dulunya di benteng itu kebudayaan itu ada di Perisata, tapi setelah 2021 kembali kepada dinas kembali. Jadi hanya dinas pariwisata itu mengadakan sesuatu yang menyakitkan bagi orang lain. Bisa ya. Perlu saya tunjukkan. Nah, misal pemilihan putri wisata, pemilihan putri Indonesia, dinas pariwisata, kan kasihannya nggak ikut, Pak. Itu sebenarnya menyakitkan itu. Kasihan yang jelek-jelek nggak ikut, karena yang itu yang cantik-cantik, itu kan kasihan yang nggak ikut. Itu diskriminatif menurut saya. Jadi harapan saya, ayolah kita Bengkulu sebagai kota wisata, kota budaya, ini digalakkan lagi. Gitu. Sekali-kali mungkin ulang tahun DPD bersama Ibu Eni Kairani misalnya, undang goes misalnya, konter misalnya ini. Kita insya Allah mensukseskan. Saya kira itu saja. Mohon maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita nak gali sejarah, kita gali jadian. Dulu Pantai Panjang tidak dari Pasar Bengkulu sampai ke Pasar tidak. Pantai Panjang itu cuma dari Simpang Horizon sampai ke Jembatan Rapresia. Mas Evan namanya Pantai Panjang, berganti dengan Putri Gading Cempaka, sudah itu baru Pantai Panjang. Jadi yang kami harapkan di Provinsi Bengkulu ini betul-betul peninggalan sejarah yang lalu-lalu itu dibangkitkan lagi, seperti pemandian Putri Gading Cempaka itu tahun 1911 sudah itu berganti direhab tahun 1951. Tepatnya kalau dulu di belakang rumah adat pas nyambung ke jalan Dua Jalur itu ditumpangkan tanpa ada sebab masyarakat. Sebenarnya itu lebih pakai lagi. Kalau ada pemain itu gerbang pemain itu dari Cempaka itu selalu tak nengoknya ke Yunia tidak kan itu kan masih sama cerita Putri Gading Cempaka itu harus hidup bersih, tidak bisa itu bertanggung jawaban, tidak bisa sama kayak kata bangun di jadi kan radio atau aku siapa turun itu bisa mungkin Pak Hidayah turun dari langsung. Yang ketiga itu gerga tabur itu bisa jalan terpasang gerga imam letak jadi gerga itu namanya gerga tua. Sudah ada gerga kapung batu, gerga ujung, gerga nalar, gerga pasang ada 5 gerga itu sebenarnya yang itu harus kita kembangkan. Gerga ujung di nalar, gerga tengah di anggur. Nah sudah itu gerga berkas yang Pak Sapulin tadi mengatakan gerga imam terletak di berkas. Sudah berkas itu ada lagi gerga di sebelah laut dan kalau itu namanya gerga kapung batu. Nah jadi boleh ke atas lagi boleh ke atas lagi bagus belum dong? Saya bangga dengan budayawan Bengkulu.
Nyanyi. yang ikut andil untuk menjaga, memelihara, Ya, jangan. ikut bersama-sama untuk memelihara cagar budaya Bengkulu. Lalu juga mereka mempunyai produk dan karya hasil seni yang luar biasa, yang menurut saya brilian dan cerdas-cerdas, dan akan menjadi sejarah untuk Bengkulu ke depannya. Karya-karya besar dari semua kawan-kawan seniman budaya. Kita dukung semua agar mereka berkarya, dan pemerintah lebih memperhatikan juga seniman budayawan kita, diberikan reward, diberikan ada kepedulian, dan juga kalau perlu ketika ada di antara mereka yang tiada, sudah meninggal dunia dan punya karya besar terhadap daerah dan bangsa ini, menurut saya patut untuk diusulkan menjadi pahlawan nasional dari Bengkulu. Saya lagi Bu, oleh-oleh buat. Oke Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini luar biasa, tanggal 21 Juli 2022, harinya Kamis. Sebelumnya kami mendapat surat dari UNI RI anggota DPD RI untuk mengumpulkan teman-teman dari sejarawan, dari komunitas budayawan juga dan seniman juga untuk berkumpul di rumah saya di Paku Mamo. Dan alhamdulillah ini sudah kesampaian. Banyak sekali masukan-masukan yang disampaikan oleh teman-teman dari beberapa daerah, dari Komuko, dari Kaun, dari Janglebong, dari Kepayangan, juga dari Benteng. Dan alhamdulillah kita sudah membentuk sebuah wadah yang luar biasa. Wadah kita beri nama Komunitas Pelestari Cagar Budaya. Dan alhamdulillah insya Allah nanti bulan Oktober sampai November akan ada kantor baru, yaitu kantor Balai Pelestari Cagar Budaya di Bengkulu. Dan dengan dibentuknya wadah ini insya Allah bisa mandiri untuk melakukan apa saja yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan di Provinsi Bengkulu. Jelas. Saya bagus kumlam. Bang kita gitu. Tapi bukan yang lama Bang. Apa lagi? Android lagi. Ya Bu, ya Bu. Sponsor. Biasa lah Pak. Dari kemauannya agak gede.